Waktu lu ada mana? Ibu gua lagi sakit. Hai guys, kembali lagi di channel Filmi Kasih. So, kali ini Mimin akan memperkenalkan kalian pada sebuah perjalanan ke dalam gelapnya Sleep Call. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan kebingungan dalam sebuah film horor psikologis yang mengguncang. Mimin jamin setelah menontonnya, kalian tidak akan pernah lagi melihat dunia pinjaman online dan tren Sleep Call dengan cara yang sama. Ayo, bersiaplah untuk meresapi pengalaman yang unik ini dengan pikiran yang terbuka dan hati yang siap menerima kejutan. Siapkan minuman favorit Anda dan mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Film Sleep Call membuka dengan adegan misterius seorang pria yang melakukan pendiskonan nyawa terhadap seorang bapak tua dengan cara menggorok lehernya. Lalu film beralih kepada kehidupan seorang perempuan bernama Dina. Dina adalah seorang pramugari, tapi seketika ibunya jatuh sakit dan mengalami gangguan kejiwaan sehingga harus dirawat ke rumah sakit jiwa. Akhirnya Dina melakukan pinjaman online. Karena butuh banyak biaya, dia melakukan pinjaman ke aplikasi Uangku. Lama-kelamaan hutang Dina tuh makin lama makin membesar. Namun dia tidak bisa membayarnya hingga pihak maskapai mengetahui jika Dina punya hutang yang sangat besar, sehingga Dina pun dikeluarkan dari tim pramugari. Dina pun kebingungan, hutangnya itu sangat besar dan belum lunas, tapi sekarang tidak punya pekerjaan, apalagi dia harus tetap membiayai pengobatan ibunya. Beberapa hari kemudian, pemilik perusahaan Uangku yaitu Pak Tommy sedang melihat foto-foto orang yang berhutang kepada perusahaannya. Dia pun terpikat ketika melihat wajah Dina. Lalu, singkat cerita, Pak Tommy memberikan Dina tawaran yaitu harus bekerja di kantor miliknya sebagai ganti atas hutang-hutang di perusahaannya. Selain itu, Dina pun harus mau dijadikan pacar gelapnya. Akhirnya Dina setuju, dia pun menjalin hubungan bersama Pak Tommy. Tidak main-main, ternyata Pak Tommy itu sangat royal. Dia itu mencukupi semua kebutuhan Dina, bahkan sampai memberikan apartemen untuknya. Kemudian pokoknya Dina itu merasa bahagia saat itu. Namun lama-kelamaan Dina itu mulai sadar jika Pak Tommy hanya menjadikan dirinya sebagai pemuas nafsunya saja, sehingga Dina memilih untuk mengakhiri hubungannya dan pergi dari apartemen milik Pak Tommy. I will always be. Dia ngaku kesepian. Kini Dina pun tinggal di sebuah kontrakan kumuh yang jauh dari kantor. Dina pun harus tetap bekerja untuk melunasi sisa-sisa hutangnya kepada Pak Tommy. Dari tadi kita tuh cuma membahas kehidupan Dina dan hubungannya bersama Pak Tommy. Nah, sekarang kita akan menceritakan kehidupan Dina di kantor perusahaan Uangku. Sehari-harinya Dina itu terbangun karena suara alarm handphonenya. Dia bergegas siap-siap berangkat bekerja. Sebelum ke kantor, Dina mampir ke rumah panti jompo yang mengurus orang-orang tua dengan gangguan mental. Ternyata ibu Dina adalah salah satu pasien di sana. Di panti jompo itu ada seorang perawat bernama Mbak Maya. Dia tengah membacakan dongeng untuk para pasien, dongeng tentang Sinta dan Rama. Ini kisah Sinta yang menanti Rama untuk menjemputnya, menyelamatkannya dari kurungan dunia rahwana iblis yang penuh jebakan cinta. Mendengar itu, Dina seolah-olah kisah Sinta seperti kisah dirinya. Dia itu menanti sosok Rama untuk menjemputnya, yang mana dia itu terperangkap di dunia rahwana, yaitu hubungannya bersama Pak Tommy di perusahaan Uangku. Dina pun memiliki banyak rekan yang sudah terasa seperti keluarga sendiri. Di antaranya ada sahabatnya sejak dulu yaitu Bella, kemudian Nur, Rudi, Surya, Mitro, dan lain-lainnya. Ketika bekerja, mereka pun dipimpin oleh seorang atasan yang bernama Bayu. Di sela-sela jam istirahat, Dina itu selalu curhat kepada Bella tentang hubungannya bersama Pak Tommy. Hanya Bella saja yang mengetahui Dina ada hubungan bersama bos Tommy. Semenjak putus hubungan dengan Pak Tommy, Dina itu jadi kesepian, sehingga dia pun selalu mengikuti kemanapun Bella akan pergi. Tetapi kini Bella sudah punya suami sehingga tidak punya banyak waktu bersama Dina lagi. Bella pun menyarankan agar Dina itu mencari pacar. Tetapi Dina mengaku sudah lelah jatuh cinta di dunia nyata. Akhirnya Bella menyarankan agar Dina mencarinya di dunia maya. Coba unduh aplikasi Jodohku. Di sana itu banyak pria-pria yang bisa dijadikan pacar. Dari aplikasi itulah Dina itu match bersama seorang laki-laki bernama Rama.
Ketika itu Dina masih malu-malu, dia pun teringat dengan kisah Sinta yang dibacakan oleh Mbak Maya di panti jompo sehingga memberi nama aku sebagai Sinta. Jadi sangat cocok mereka adalah Rama dan Sinta. Seiring berjalannya waktu, Rama dan Dina sering sleep call setiap malam meskipun tidak bertemu secara langsung, namun mereka berdua sangat senang bercengkrama via online. Mereka pun berbincang-bincang sampai tertidur karena memang itulah makna dari istilah sleep call. Lalu Dina tuh bertemu dengan dia di mimpinya berada di pinggir danau yang indah penuh dengan balon berwarna merah. Dan ini tuh estetik banget. Di sana hanya ada mereka berdua saja tuh. Yang mengerikan. Dina. Hari pun berubah menjadi pagi dan Dina terbangun karena suara alarm handphonenya. Seperti biasa, Dina tuh kembali ke rutinitasnya yang membosankan, yaitu siap-siap berangkat bekerja. Ketika itu sebelum bekerja mereka pun dilatih oleh Bayu bagaimana caranya tersenyum dan juga marah. Marah. Masa so model ya Bella. Marah. Mau marah sambil marah, itu biar orang mau bayar. Senyum. Orang suci senyumnya no. Karena mereka harus bisa melakukan itu semua, memberikan senyuman ke klien yang mau pinjam uang kepada mereka, lalu mereka harus bisa marah jika klien tidak bayar hutangnya. Namun Dina adalah perempuan yang lembut. Ketika itu dia itu punya nasabah yang sulit banget bayar hutang bernama Pak Iwan. Dina pun tidak tega, lalu dia itu memberikan kesempatan kepada Pak Iwan untuk mengumpulkan uangnya dalam kurun waktu seminggu. Hal itu pun diketahui oleh Bayu sang pimpinan, tetapi Bayu tidak memarahi Dina karena kurang tegas, karena Bayu itu sebenarnya suka nih sama Dina. Bayu pun mengingatkan Dina agar lebih tegas lagi ke depannya. Dina harus ingat bulan ini tuh harus mencapai target. Tapi jangan sampai yang lain tahu ya, Pak. Bella, lihat nih mukanya. Lihat mukanya, Din. Pak Iwan harus bayar supaya gaji Dina itu bisa stabil dan bisa bayar hutang ke Pak Tommy. Ketika itu Bayu memberikan bantuan untuk melunasi hutang Dina karena saking cintanya sama Dina. Tetapi Dina tidak mau dan lebih memilih bekerja lebih keras. Dina merasa dunia jahat hanya dunia maya yang dapat membuatnya tenang dan tentu menghabiskan waktu malam dengan cara sleep call bersama si Rama. Lihat kamu tidur. Aku baca cerita Dina. Selamat tidur. Keesokan harinya saat di kantor, Bella itu memberitahukan Dina jika malam nanti anak-anak itu akan pergi party. Bella pun memohon agar Dina ikut supaya acaranya itu lebih seru. Karena permintaan Bella, akhirnya Dina pun ikut. Ketika semua orang riang bernyanyi, Dina hanya duduk sendirian, lalu dia pun dihampiri oleh Bayu. Bayu pun menawarkan untuk mengantar Dina pulang setelah acara, namun Dina tidak mau. Bayu terus berusaha mendekati Dina, tetapi Dina yang risih, kemudian dia memilih untuk pergi. Nah, Iya ingat. bisa talangin dulu. Din. Sesampainya di rumah, Dina sleep callan lagi. Pada adegan ini akhirnya penonton dapat melihat wajahnya Rama. Jika kalian ingat, Rama adalah sosok laki-laki yang menggorok pria tua di awal film tadi. Dina pun sleep callan dengan Rama sepanjang malam. Sambil teleponan, Dina berhayal jika Rama ada bersamanya. Dina kemudian penasaran Rama itu aslinya orang mana. Dina menebak bahwa Rama itu orang Jakarta. Rama berkata dia bukan di Jakarta. Jakarta itu kota yang menakutkan. Terlalu banyak manusia di sana dan orang-orangnya itu sibuk. Mereka menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja dan istirahat. Sementara Rama mengaku dirinya adalah orang Yogyakarta dan di sana tuh dia punya sebuah toko minuman. Rama berbeda dari orang biasanya, dia itu tidak mendirikan coffee shop karena kopi identik dengan orang Jakarta yang mana selalu membutuhkan kopi untuk adrenalin kerja. Sementara Rama membuka tea shop, menurutnya teh itu berbeda, teh itu harus dinikmati secara tenang. Dari obrolan strip call itu kita bisa tahu jika Rama mengaku adalah orang Jogja dan punya tea shops. Waktu kita habis. Keesokan paginya Dina dibangunkan lagi oleh suara alarm HP-nya. Mulai saat itu Dina tidak minum kopi dan akan mencoba untuk minum teh. Sebelum bekerja seperti biasa, Bayu itu melatih mereka dengan praktik marah dan juga senyuman. Di hari itu semangat Dina tuh terasa penuh, mungkin efek rasa senang mengobrol dengan Rama kemarin malam. Kemudian Dina meminta Rudi, yaitu seorang IT, untuk menyedot data Pak Iwan karena besok akan dia ancam jika tidak mau bayar hutangnya.
Ketika jam istirahat, Nur Hidayat pun ikut semangat memarahi nasabah yang susah bayar hutang. Lalu di rooftop itu kita tuh bisa tahu bahwa semua orang tuh di situ minum kopi, kecuali si Dina ini, dia tuh minum teh manis hangat. Denda? Masa saya harus ngomong gitu berkali-kali sih? Hari ini Dina bekerja lebih keras, tetapi entah kenapa Dina itu tidak merasa lelah. Mungkin karena dia tahu malam harinya akan sleep callan sama Rama. Dina pun meminta tolong kepada Rama bagaimana caranya marah karena besok dia akan menagih hutangnya kepada Pak Iwan. Dina harus bisa marah sampai Pak Iwan itu mau bayar hutangnya. Ketika itu melalui telepon Rama itu mengajari Dina marah, tetapi Dina menghayalkan Rama mengajarkannya secara langsung. Tidak hanya itu, Dina pun kerap membayangkan obrolannya bersama Rama ketika sleep call di dunia nyata, seperti jalan-jalan, makan di pinggiran jalan, dan lain sebagainya. Kamu harus belajar normal. Senyuman. Bahkan ada adegan Dina dan Rama mandi bersama, padahal ceritanya ketika itu Dina itu sedang mandi tetapi ditemani oleh Rama lewat video call, dan mungkin Rama bisa rekam layar Dina yang sedang telanjang itu. Keesokan harinya tibalah hari di mana Dina menagih hutang Pak Iwan. Dina pun lebih berani mengancam Pak Iwan untuk membayar hutangnya. Dina pun sudah melacak nomor HP Pak Iwan dan dia sudah tahu isi chat WA-nya yang mana Pak Iwan itu memakai uang pinjol untuk menafkahi istri keduanya. Dina tak akan segan akan memberitahukan istri dan anak-anak Pak Iwan tentang hal ini jika dalam 24 jam tidak bayar hutangnya. Semua orang di kantor sangat tercengang melihat aksinya Dina ini. Orang IT kami udah punya semua isi chat Bapak sama... Sore harinya ketika jam pulang kantor, Bayu menawari Dina untuk pulang bersama. Namun lagi-lagi Dina tuh menolak. Sementara itu diam-diam Pak Iwan datang ke kantor untuk mengintai Dina. Pak Iwan terus mengikuti Dina sampai ke kereta. Kemudian ketika sudah dekat kontrakan, Pak Iwan langsung menghampiri Dina. Pak Iwan sangat marah ketika itu karena Dina menyebarkan rahasia bahwa dia itu punya istri kedua. Sampai akhirnya sekarang istri dan anaknya pergi meninggalkannya. Pak Iwan pun menyuruh Dina untuk membunuhnya saja sambil menodongkan pisau. Kemudian ada motor lewat sehingga Pak Iwan melepaskan cengkramannya kepada Dina. Dina yang merasa panik langsung bergegas ke rumah lalu menutup pintu dengan rapat-rapat. Dina sangat trauma dengan kejadian tadi. Dia pun mencoba meminta bantuan dan menelpon Bella sahabatnya. Namun ketika itu Bella itu tidak ada untuk dirinya selama berhari-hari. Dina pun tidak beranjak dari kasur dan terus murung takut dengan Pak Iwan. Dina yang frustasi mencoba untuk bundir. Dia pun teringat tentang kejadian di masa lalu di mana dulu ibunya itu tidak kuat karena terus disiksa oleh bapak. Ibu yang tidak kuat akhirnya mengajak Dina untuk bersama-sama minum racun ketika itu. Namun Dina seketika melempar gelas itu dan berkata kepada ibunya karena Dina akan selalu ada untuknya. Ketika itu Dina yang akan bundir berhasil digagalkan oleh Rama yang sedang sleep callan. Namun lagi-lagi Dina membayangkan jika Rama seolah-olah menjauhkan pisau itu dari dirinya. Suatu hari terdengar ada yang mengetuk pintu. Dina takut itu adalah Pak Iwan, tapi ternyata itu adalah Bayu. Bayu merasa khawatir karena sudah beberapa hari Dina tidak masuk ke kantor. Bayu mengajak Dina berangkat bekerja dan Dina bisa bercerita apa yang terjadi di sepanjang perjalanan. Nah, sesampainya di kantor, Dina itu diberikan surprise oleh Pak Tommy dan para rekan lainnya karena bulan lalu Dina telah berhasil menjadi karyawan terbaik. Semoga kita selalu dijauhkan dari iri dan... Dina pun diberikan sebuah kue. Ketika akan potong kue, tiba-tiba muncul sebuah berita jika ada orang yang mati gara-gara terjerat oleh pinjol. Dan orang itu ternyata nasabahnya si Dina, yang mana itu adalah Pak Iwan. Sejak saat itu Dina semakin frustasi. Dia tidak menyangka pekerjaannya dapat membunuh orang lain. Dina pun seperti biasa curhat kepada Rama ketika mereka sleep callan. Dina pun disemangati oleh semua temannya. Jangan sampai karena masalah Pak Iwan Dina menjadi terpuruk. Bagaimanapun Dina hanya melakukan pekerjaan dan ini semua karena mental Pak Iwan yang lemah. Salahnya sendiri berhutang tapi tidak bisa bayar. Kemudian Dina pun harus tetap menagih hutang almarhum Pak Iwan supaya targetnya bisa tercapai. Tetapi Dina kebingungan bagaimana menagih hutang kepada keluarganya Pak Iwan yang sedang berduka. Akhirnya teman-temannya pun memberikan contoh praktik bagaimana cara menagih keluarganya Pak Iwan. Iya, Mbak.
Malam harinya, akhirnya Dina datang ke rumah Pak Iwan untuk menagih hutang. Kedatangannya seketika membuat suasana heboh. Istri Pak Iwan sangat tidak menyangka Dina menagih dalam keadaan duka seperti ini. Dina pun dimarahi habis-habisan, setelah itu dia pulang. Ambil nih! Ambil! Bu. Pergi kamu! Pergi! Kemudian Dina bersiap-siap karena akan menghadiri acara ulang tahun pernikahannya Pak Tommy. Saat itu dia pun memakai gaun merah pemberiannya Pak Tommy saat dulu, dan dia akan berangkat bersama Bayu. Sesampainya di rumah Pak Tommy, mereka saling berjabat tangan, kemudian datang istri Pak Tommy serta anaknya sambil membawa kue. Di depan matanya sendiri Dina melihat Pak Tommy berciuman dengan istrinya. Ternyata hal itu membuat Dina sakit hati, lalu dia itu permisi untuk ke toilet. Di sebuah ruangan yang sepi, Pak Tommy melihat Dina sendirian di sana. Tommy pun merasa cemburu melihat Dina datang bersama Bayu. Dina menjawab terserah, dirinya mau pergi bersama siapapun juga itu bukan urusan lo. Pak Tommy pun tahu sebenarnya Dina itu masih mencintainya karena buktinya dia itu pakai baju yang diberikan oleh dirinya. Dina menjawab itu karena dia tidak punya baju yang pantas lagi untuk dipakai ke acara pesta. Bayu melihat mereka berduaan. Bayu mulai sadar jika Pak Tommy dan Dina memiliki sebuah hubungan. Acara pesta pun terus berjalan, tetapi anehnya Pak Tommy membedakan makanan untuk para tamu undangan dan juga para karyawan. Tamu undangan dihidangkan makanan mewah seperti steak dan lain-lainnya, sementara karyawan hanya diberikan sosis gosong. Lalu kemudian air pancuran seketika menyala membuat para karyawan kebasahan. Hal itu menjadi hiburan bagi Pak Tommy dan teman-temannya yang melihat aksi konyol mereka semua yang sangat mengenaskan. Sepulangnya dari pesta, Dina pun diantar oleh Bayu kembali. Di saat itu Bayu marah karena tahu Dina ada hubungan dengan Pak Tommy. Bayu pikir selama ini Dina itu perempuan yang berbeda karena dia itu jual mahal, tapi ternyata Dina adalah simpanan bos Tommy yang mana artinya adalah perempuan murahan. Dina pun sakit hati mendengar kata itu, namun memang itulah kenyataan. Suami orang ya? Anjing. Keesokan paginya Dina berangkat bekerja seperti biasanya. Sebelum bekerja, Bayu akan melatih teman-temannya untuk marah dan tersenyum. Sebelum itu, Bayu menjelaskan jika kejadian basa-basan kemarin malam itu hanya hiburan untuk Pak Tommy dan juga teman-temannya. Pak Tommy sangat senang kepada mereka, terutama Dina, karena hadir ke acara pestanya. Mendengarkan hal itu, emosi Dina seketika memuncak. Bayu hampir saja memberitahukan kepada orang-orang kantor jika dia ada hubungan dengan Pak Tommy. Hingga saat itu Dina sangat marah dan tidak bisa tersenyum lagi. Lalu keluarlah sebuah kata-kata kebun binatang. Bayu yang takut tak berani menatap mata Dina ketika jam istirahat. Dina yang sendirian di rooftop didatangi oleh Pak Tommy. Pak Tommy mengetahui sekarang Dina tinggal di kontrakan kumuh yang jauh dari kantor. Pak Tommy bisa memberikan apartemen untuk Dina lagi, tetapi Dina harus mau tidur dengan dirinya. Dina. Sepulangnya bekerja, Dina pun curhat kepada Bella jika dia itu masih mencintai Pak Tommy, namun dia tidak suka dijadikan budak nafsunya saja. Tapi ketika itu Bella seketika pergi karena sudah dijemput oleh suaminya. Ketika pukul 10 malam, Dina sleep callan lagi bersama Rama. Dina pun berkata hanya Rama yang selalu ada untuk dirinya, bukan Bella sahabatnya atau siapapun itu. Esok harinya Dina fokus bekerja sampai larut malam. Setelah jam kantor selesai, Bayu menghampiri Dina lalu mengajak Dina untuk rileks sejenak sambil minum alkohol. Di saat itu, Bayu meminta maaf atas perkataannya. Bayu ingin menolong Dina untuk membayar hutangnya kepada Pak Tommy menggunakan uang tabungannya, agar Dina tidak perlu berhubungan dengan Pak Tommy lagi. Kemudian mereka pun mengobrol di rooftop. Di saat itu Bayu bercakap-cakap tentang kota Jakarta. Jakarta itu menakutkan, terlalu banyak orang di sini. Dina yang tengah mabuk mengira jika Bayu adalah Rama kekasih virtualnya selama ini. Tapi ternyata kata-kata Jakarta kota menakutkan adalah puisi yang populer dan umum digunakan oleh banyak orang. Tetapi Dina yang sudah mabuk terlanjur menganggap Bayu sebagai Rama sehingga dia pun langsung menciumnya. Keesokan harinya Dina sudah berduaan dengan Bayu di kamar hotel. Lebay deh. Kamu yang duluan.
Dina yang sudah sadar langsung bergegas pergi dari sana. Dina trauma, dia itu merasa badannya sangat kotor, lalu dia bergegas mandi dan menyiram pakaiannya menggunakan air mendidih. Setelah dirinya lumayan tenang, lalu dia pun mendapatkan pesan dari Bella jika Bayu memposting instastory saat mereka berduaan di kamar hotel. Hal itu membuat Dina seketika geram. Dina pun slip callan lagi bersama Rama. Ketika itu Dina pun meminta tolong kepada Rama karena Bayu telah kurang ajar kepada dirinya. Keesokan harinya Dina datang ke kantor seperti biasa. Bayu pun meminta maaf atas kejadian semalam. Kemudian anak-anak kantor pun pergi karaoke bersama. Mereka sangat bersenang-senang ketika itu, termasuk dengan Dina. Kemudian entah mengapa Dina masih mau berdua dengan Bayu, bahkan sampai-sampai diantarkan pulang olehnya. Hari demi hari Dina dan Bayu semakin dekat. Suatu malam mereka berdua pun akan dinner di restoran. Yang hot gitu. Yuk. Keesokan harinya Dina bangun kesiangan. Dia pun mendapatkan kiriman video dari orang yang tidak dikenal, yang mana video itu memperlihatkan Bayu dengan wajah yang penuh luka. Dina segera bergegas menuju rumah sakit. Melihat keadaan Bayu, Dina kebingungan siapa pelaku yang telah menyiksa Bayu. Dia mulai ingat jika setiap jam 11 malam saat slip callan bersama si Rama, dia selalu meminta tolong kepada Rama untuk menolongnya dari Bayu. Mungkin Rama yang memukul Bayu karena kemarin Bayu melecehkannya. Rama kayaknya nggak rela ngelepas. Lo sebagai karyawan pinjol, harusnya lo tahu identitas Rama. Kemudian Dina dipanggil ke ruangan Pak Tommy. Saat itu Pak Tommy memberitahu jika Dina sudah harus membayar hutangnya ke perusahaan ini. Sementara komisi Dina belum cair karena hutang Pak Iwan belum juga dibayar. Hanya ada satu usulan yang diberikan oleh Pak Tommy. Dina mau tidur bersamanya agar hutangnya lunas. Bener-bener lu Tommy. Pada akhirnya pun Dina datang ke apartemen Pak Tommy. Lalu mereka melakukan adegan yang cukup sulit untuk diekspresikan di sana, tetapi Dina harus mengerti jika ini bukan untuk yang terakhir kalinya. Ini tidak boleh jadi yang terakhir buat saya. Keesokan harinya Dina berangkat ke kantor seperti biasanya. Di saat itu semua rekan kerja sedang berduka karena Pak Tommy dikabarkan meninggal semalam. Dina terkejut mendengar hal itu, tetapi di sisi lain Dina senang akhirnya tidak ada yang menagih hutangnya lagi dan tidak ada yang melecehkannya. Dina yakin pasti Rama yang telah membunuh Pak Tommy juga. Dina kemudian memutuskan keluar dari pekerjaannya karena Pak Tommy sudah mati, yang berarti hutangnya lunas. Sementara semua karyawan bersedih karena akan kehilangan pekerjaannya. Tetapi itu tidak akan dibiarkan oleh Bella yang seketika beralih menjadi pemimpin, sementara dia harus berusaha agar perusahaan ini tetap berdiri. Dina kemudian berniat akan menyusul Rama ke kota Yogyakarta dan akan datang ke tea shop miliknya. Tetapi setelah searching di Google, ternyata tidak ada tea shop di kota Yogyakarta. Tea shop hanya ada di Jakarta yang tempat biasa Dina dan Bella nongkrong bersama. Aku ingin membuat semua ini jadi nyata. Bel, emang tempat ini dari dulu kayak gitu? Dina kemudian sadar jika Rama berbohong apabila dia orang Yogyakarta. Akhirnya Dina meminta tim IT kantor untuk melacak nomor Rama. Ternyata Rama adalah orang Jakarta dan tinggal di kawasan perumahan elit. Keesokan harinya Dina langsung menuju alamat rumah Rama. Ketika itu Dina pun melihat sosok Rama sedang berolahraga di halaman rumah mewahnya. Namun tak lama datang sebuah mobil masuk ke rumah itu. Lalu keluarlah seorang perempuan yang ternyata itu adalah istrinya Rama, dan ternyata Rama adalah nama samaran. Nama aslinya itu adalah Reno. Eva, istrinya Reno, ternyata orang kaya. Selama ini Rama alias Reno dibiayai oleh istrinya. Sehari-hari Reno lebih banyak menganggur dan bekerja semaunya saja, yaitu sebagai pengelola tea shop, yaitu kafe yang sering dikunjungi oleh Bella dan Dina. Ketika itu Reno meminta tambahan dana kepada Eva karena usaha kafenya terancam bangkrut. Tetapi Eva ternyata sudah tahu sifat busuk suaminya. Reno punya hubungan dengan perempuan lain di belakang dirinya. Jika masih ingin tetap dibiayai, maka Reno tidak usah macam-macam, ucap Reva. Mengetahui hal itu, Dina seketika geram. Dia itu merasa tertipu. Selama ini dia tuh sleep call bersama suami orang.
Keesokan harinya, Dina datang lagi ke rumahnya Reno. Terlihat istrinya akan pergi keluar rumah. Di saat itulah Dina masuk menyelinap, kemudian secara mengejutkan Dina langsung menusuk Reno. Reno terkejut ketika itu karena tiba-tiba Dina ada di rumahnya dan sambil menusuk perutnya. Reno berkata jika Dina bukan satu-satunya perempuan yang diajak sleep call, dan Reno pun punya banyak rekaman telanjang perempuan lain, itu sebagai jaminan agar para perempuan selingkuhannya tidak melaporkan kebusukannya kepada istri sahnya. Ternyata selama ini Reno tidak bahagia dengan istrinya sehingga mencari kebahagiaan dengan banyak wanita lain melalui dunia maya. Tetapi Dina yang gelap mata terus menusuk Reno hingga dia pun meninggal dunia. Ternyata selama ini Dina memang mengalami masalah mental, apalagi dia itu sering menjenguk ibunya di rumah sakit jiwa. Dia pun kerap mendengar dongeng dari Mbak Maya tentang kisah Sinta dan Rama. Ketika itu Dina mendengar siapa sebenarnya pemenang peran yang selalu abadi ini jika Rama bukanlah kesatria sejati. Sinta mampu memenangkan peran menjadi Rama untuk dirinya sendiri. Dina tahu sosok Rama tidak bisa membantunya dari Bayu dan juga Pak Tommy, sehingga dia sendiri menjadi Rama untuk dirinya sendiri. Dina tidak sadar jika dialah pembunuhnya, bahkan ketika mengetahui Rama telah mengkhianatinya, dia tak segan membunuh Rama karena dia ingin menjadi Dewi Sinta yang bisa hidup tanpa Dewa Rama, bahkan bisa menjadi Dewa Rama untuk dirinya sendiri. Semenjak kejadian itu, Dina menjadi stres dan kehilangan akal sehatnya. Dia pun datang ke panti jompo menemui ibunya dengan mengenakan seragam pramugari. Yang lebih mengejutkannya lagi, Mbak Maya, perawat yang sejak kemarin membaca dongeng tentang Sinta dan Rama, ternyata itu adalah orang gila juga guys, yang suka pakai seragam perawat. Dan terlihat buku dongengnya pun juga kosong, gak ada cerita soal Sinta dan Rama. Jadi cerita itu tuh cuma khayalan si Mbak Maya aja. Dan anehnya, lucunya, Dina pun terpengaruhi oleh cerita orang gila tersebut yang namanya Mbak Maya itu tadi, yang pada akhirnya membuat dirinya jadi ikut gila juga. And anyway, film pun tamat. Dina minum obat juga ya. Dina memang sudah memiliki gangguan mental sejak dirinya itu masih kecil, yang mana dia adalah korban dari KDRT yang terjadi pada keluarganya. Bahkan dia juga yang telah membunuh bapaknya sendiri untuk melindungi ibunya. Nah, singkatnya, Dina pun berusaha normal, menjalani kehidupan normal seperti orang pada umumnya, namun kegilaannya mulai kambuh kembali setelah beberapa tragedi yang menimpa kepadanya, mulai dari masalah Pak Iwan, tidur bersama Bayu, dan juga dilecehkan oleh Pak Tommy. Jadi masalah itu makin kompleks sehingga Dina melakukan aksi pembunuhan lagi. Seperti itulah cerita yang memang bisa ditangkap dari film Sleep Call ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah ada pendapat lain tentang filmnya atau tentang karakter Dina? Atau mungkin kalian pikir semua adegan di film ini hanya khayalan Dina yang memang sudah gila di rumah sakit jiwa, dan sosok Dina itu sebagai pegawai pinjol itu tidak pernah ada? Bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian, dengan segala intrik dan perjalanan emosional karakter utamanya, Sleep Call menawarkan pandangan yang mendalam tentang tekanan keuangan, hubungan yang merusak, dan pertarungan batin individu dalam menghadapi konsekuensi pilihan hidup mereka. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari film Sleep Call adalah pentingnya kesadaran akan kondisi mental seseorang. Dina, tokoh utama dalam film ini, mengalami berbagai tekanan dan trauma yang membuatnya kehilangan keseimbangan mentalnya. Dalam keadaan seperti ini, penting bagi kita untuk lebih peka terhadap kondisi mental diri sendiri dan orang lain, serta mencari bantuan profesional jika diperlukan. Selain itu, film ini juga mengingatkan kita akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalani kehidupan, serta bahaya dari keserakahan dan manipulasi dalam hubungan antar manusia. So itu dia guys, alur dari film Sleep Call. Semoga kalian suka dan terhibur dengan konten kali ini. As always, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.